Perkenalkan, kami dari pertemuan pertama, kami akan membawakan selayang pandang statistika. Bersama kelompok kami ada Kak Nunung, Rahmat, Egede, dan Sobri. Statistika adalah ilmu yang membantu mengolah data untuk pengambilan keputusan, yang awalnya itu digunakan dalam administrasi negara, hingga kini statistika berperan penting di dalam bisnis dan juga ekonomi, seperti menentukan produksi, yaitu juga menganalisis pasar, dan juga menyusun strategi yang lebih efektif. Peran statistika dalam ekonomi dan bisnis ada 5 yang utama, yaitu yang pertama, menentukan jumlah produksi dan juga efisiensi kerja. Yang kedua itu membantu dalam pengambilan keputusan di dalam keterbatasan dana. Yang ketiga itu menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan produk. Yang keempat itu mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan data. Kelima itu ada menyesuaikan harga dan biaya produksi dalam akuntansi. Klasifikasi statistika ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan aktivitas, yang kedua itu berdasarkan metode ya. Berdasarkan aktivitas itu terbagi dua lagi, yaitu deskriptif dan inferensia. Deskriptif ini adalah ciri-cirinya mengorganisir dan menyajikan data dengan jelas, sedangkan inferensia itu ciri-cirinya menganalisis data dan juga menarik kesimpulan. Sedangkan berdasarkan metode itu ada dua juga, yaitu parametrik dan juga non-parametrik. Yang mana parametrik ini memiliki ciri-ciri memiliki asumsi atau alasan tertentu dalam menganalisis data. Sedangkan non-parametrik ini lebih fleksibel atau tidak bergantung pada asumsi distribusi data. Kemudian ada statistika deskriptif, di mana ini adalah metode untuk mengumpulkan, menyusun, dan juga menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Sehingga data yang diperoleh nanti akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau juga diagram. Yang dimana untuk menunjukkan pola, kecenderungan, dan juga karakteristik utama seperti pemusatan dan penyebaran data. Yang dimana tujuannya ini adalah untuk memberikan gambaran jelas tanpa melakukan analisis lebih lanjut atau menarik kesimpulan umum. Seperti pada contoh gambar tersebut, yaitu dimana kita dapat menyimpulkan hasil dari gambar tersebut tanpa harus menerangkan atau menjelaskan secara panjang lebar. Di sini sudah tertera di mana bagaimana peningkatan angka dari tahun sebelumnya hingga tahun selanjutnya gitu. Statistika inferensia membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Metode statistika inferensia adalah metode yang berkaitan dengan analisis bagian data sampai ke penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Dalam statistika inferensia, diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini sering disebut sebagai statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Untuk keperluan yang lebih luas, tentu ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Statistik non-parametrik dan parametrik. Statistik non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperlihatkan nilai dari satu atau lebih parameter populasinya. Umumnya, validitas pada statistik non-parametrik tidak bergantung pada mode peluang yang spesifik dari populasi. Sedangkan parametrik merupakan bagian statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Dalam statistika, kata populasi merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dengan demikian, kata populasi dalam statistika memiliki arti yang lebih luas, yaitu tidak terbatas pada sekelompok orang, tapi juga binatang dan benda apa saja yang menjadi perhatian kita. Sebagian anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya, itulah yang disebut sampel. Penggunaan prosedur tersebut dapat melakukan pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan berikut. Yang pertama, untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan observasi, dan yang kedua, sejumlah variasi tidak terhindarkan, meskipun observasi dilakukan pada kondisi yang mirip atau sama. Selain itu, perlu diketahui bahwa umumnya, data hasil pengamatan bervariasi karena di alam tidak ada dua individu yang 100% homogen. Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Populasi dibedakan atas populasi sasaran dan populasi sampel. Populasi sasaran adalah keseluruhan individu dalam area wilayah lokasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi sampel adalah keseluruhan individu yang akan menjadi unit analisis dan merupakan populasi yang layak serta sesuai dengan kerangka sampelnya untuk dijadikan atau ditarik sebagai sampel penelitian. Baik, selanjutnya adalah bab 2, soal dan pembahasan terapan dalam bab 1. Soal nomor 1, berikan contoh keseharian praktis yang menunjukkan kebutuhan ilmu ekonomi dan bisnis terhadap statistika. Jawaban, di bidang produksi, statistika dibutuhkan untuk penetapan standar kualitas, pengawasan terhadap efisiensi kerja, uji metode atau produk baru, dan lain-lain. Kemudian, di bidang akuntansi, statistika dibutuhkan untuk penyesuaian yang berhubungan dengan harga, hubungan antara biaya dan volume produksi, dan lain-lain.
Di bidang pemasaran, untuk penyelidikan terhadap preferensi konsumen, penaksiran potensi pasar bagi produk baru, penetapan harga, penelitian efektivitas iklan, mengetahui efektivitas segmentasi, menaksir permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan perusahaan pada waktu tertentu, dan lain-lain. Kemudian bagi manajemen, dalam merumuskan kebijakan perusahaan, membantu menentukan hubungan sebab akibat antara berbagai hal, dan mempermudah pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Dalam menganalisis suatu permasalahan, tunjukkan perbedaan tingkat kekuatan hasil yang diperoleh bila mana analisis dilakukan dengan dan tanpa statistika. Jawaban, dalam permasalahan suatu perusahaan yang ingin memproduksi suatu produk dari 3 pilihan produk karena jumlahnya terbatas. Jika dianalisis dengan statistika, perusahaan akan menggali informasi dari populasi sasaran, dan dari populasi ini akan dipilih sampel yang representatif. Lalu data yang diperoleh dari sampel dapat diolah untuk mengetahui jenis produk apa yang disukai konsumen. Setelahnya dapat dilakukan analisis untung rugi dari produk-produk tersebut. Setelah mempertimbangkan kendala faktor produksi, harga jual produk, biaya pembuatan, dan lain-lain, kemudian dilakukan analisis ragam atau ANOVA secara statistika. Dari sini dapat ditentukan produk mana yang dapat diproduksi dan mana yang tidak. Kita dapat mendapatkan kesimpulan yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut karena adanya data yang tersaji secara numerik. Namun apabila permasalahan tersebut tidak dianalisis dengan statistika, perusahaan yang bersangkutan akan kesulitan dalam menemukan solusi karena tidak adanya hasil olah data yang objektif dan tersaji secara numerik. Kekuatan hasil analisis dengan metode statistika inilah dinilai lebih objektif dan logis. Berdasarkan serangan hama besar-besar yang terjadi di Lampung 2 tahun yang lalu, diramalkan harga kopi akan meningkat hingga 3 kali lipat tahun depan. Jawabannya ini adalah statistika inferensia karena adanya kesimpulan terhadap harga kopi pada tahun depan, di mana kesimpulan ini didasarkan pada data yaitu serangan hama besar-besaran 2 tahun yang lalu. Adanya hipotesis tentang kenaikan harga kopi inilah yang menjadi karakteristik dari statistika inferensia. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya 5% dari semua kebakaran di kota Jakarta tahun lalu diakibatkan oleh arus pendek. Jawabannya adalah statistika inferensia karena berdasarkan pernyataan tersebut terdapat kesimpulan atau generalisasi atas penyebab kebakaran di kota Jakarta. Kemudian yang ketiga, pencatatan terhadap 100 pengunjung diskotik menunjukkan bahwa 25 pengunjung diantaranya menggunakan obat-obat terlarang. Jawabannya adalah statistika deskriptif karena pernyataan tersebut menggambarkan data tanpa adanya hipotesis. Kemudian dengan yang keempat, dengan asumsi bahwa kerusakan kopi jenis Colombia yang diakibatkan oleh musim dingin tahun lalu kurang dari 20% diramalkan kenaikan harganya di akhir tahun tidak akan melebihi 30 sen per kilogramnya. Jawabannya, statistika inferensia karena menyatakan hipotesis terhadap kenaikan harga kopi jenis Colombia. Kemudian yang kelima, dari hasil jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini, diperoleh pernyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyetujui didirikannya pusat tenaga nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Jawabannya adalah statistika inferensia karena pernyataan tersebut berisi generalisasi atau penahiran kesimpulan dari jajak pendapat yang telah dilakukan. Soal nomor 4. Definisikan populasi bagi sampel di bawah ini. Nomor 1, penghuni 200 rumah di Semarang dihubungi melalui telepon dan diminta pendapatnya tentang calon yang mereka sukai untuk menjabat sebagai wali kota. Jawaban, dari pernyataan tersebut populasinya adalah penduduk kota Semarang. Kemudian yang kedua, kepada 100 orang pengunjung supermarket Hero ditanyakan merek soft drink yang mereka sukai. Jawabannya populasinya adalah pengunjung supermarket Hero. Kemudian 200 pasang sepatu tenis jenis baru diuji dan diketahui rata-rata ketahanannya 4 bulan. Jawabannya populasinya adalah seluruh sepatu tenis jenis baru. Kemudian dari 5 kali pencatatan waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk mencapai kampus, dihasilkan data berikut: 21, 26, 22, 24, dan 21 menit. Jawabannya populasinya adalah mahasiswa. Soal nomor 5. 3 dari 4 konsultan merekomendasikan suatu metode manajemen kepada PT Gembira Selalu. Apakah kesimpulan mereka diambil dari sampel ataukah populasi? Jawabannya, populasi dalam statistika mencakup pengertian yang luas. Observasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan bisa saja melihat keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil observasi dapat diambil dengan meneliti populasi sampel. Populasi sampel sendiri sudah mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, sehingga PT Gembira Selalu dapat mengambil kesimpulan dari sampel yang diteliti. Kemudian, soal nomor 6. Penjualan perusahaan Donardo yang bergerak di bidang Italian fast food menurun dalam 5 tahun terakhir. Suatu survei dari 30 franchise yang berada di 5 kota besar menunjukkan rata-rata penurunan 4,5%. Bila pendapat mengenai keadaan ini ditinjau dari sudut pandang populasi dan sampel. Jawabannya, dalam keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa populasi dari survei yang dilakukan adalah seluruh perusahaan franchise di suatu negara. Sedangkan sampel yang diamati adalah 30 franchise yang berada di 5 kota besar, dan survei ini sudah tepat karena sampel diambil di 5 kota besar yang pertumbuhannya dapat dirasakan secara signifikan, namun tetap memerlukan survei untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan klasifikasi statistika atas dasar aktivitasnya dan atas dasar metodenya. Jawaban, berdasarkan aktivitasnya, statistika terbagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia.
Statistika deskriptif adalah statistika yang membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Statistika inferensi adalah statistika yang membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensi adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Kemudian berdasarkan metodenya, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik adalah merupakan bagian statistika inferensi yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Kemudian statistika non-parametrik adalah bagian dari statistika inferensi yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Berikan contoh-contoh terapan statistika dalam ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, dalam ekonomi makro, untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau tingkat pengangguran, statistika dapat digunakan untuk meramalnya. Hal ini perlu didukung dengan data ekonomi yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan pribadi, misalnya untuk menghitung presentasi pengeluaran untuk hiburan, makanan, dan transportasi. Selanjutnya, soal nomor 9. Jelaskan perbedaan pengertian antara sampel dan populasi, mana yang lebih banyak dipakai dalam aplikasinya. Jawaban, sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Populasi adalah keseluruhan unit atau individu yang ada dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Dalam aplikasinya, populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sampel merupakan bagian terakhir dari populasi untuk dilakukan penelitian, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sampel lebih banyak dipakai dalam aplikasinya, namun keberadaan populasi lah yang sangat penting. Soal nomor 10, jelaskan beda pengertian statistika dan statistik. Dalam hal ini, skop mana yang lebih luas, berikan contoh statistik dalam kehidupan Anda. Jawaban, statistika adalah suatu metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Sedangkan statistik adalah data yang berupa angka hasil pencatatan atas suatu kejadian. Statistika mempunyai skop yang lebih luas karena statistika merupakan sebuah metode, sedangkan statistik adalah luaran dari aktivitas penelitian yang menggunakan statistika tadi. Contoh statistik dalam kehidupan saya adalah saat saya mencoba melakukan observasi terhadap kualitas tidur saya dalam 1 bulan, saya menuliskannya dalam data. Saya menuliskan data tersebut, misalnya pada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 15, dan tanggal 20, saya hanya tidur selama 4 jam, dan sisanya saya tidur selama normal selama 7 jam. Data hasil penelitian kualitas tidur saya selama 1 bulan tersebut merupakan statistik. Selanjutnya, soal nomor 11. Jelaskan alasan utama diperlukannya statistika. Jawabannya, statistika diperlukan dalam semua bidang untuk mengembangkan dirinya. Melalui metode statistika, suatu bidang dapat merencanakan, memprediksi, dan mengevaluasi setiap programnya dalam bidang tersebut. Kemudian soal nomor 12, berikan komentar tentang pernyataan berikut. Bila menggunakan statistika, maka hasil penelitiannya pasti benar, sistematis, dan memenuhi syarat ilmiah. Jawabannya, jika tahapan-tahapan penelitian menggunakan metode statistika tersebut dipenuhi, maka dapat dipastikan bahwa hasil penelitian tersebut valid. Namun, kesahihan ini juga dapat tidak tercapai jika terdapat kesalahan manusia atau human error, misalnya dalam mengidentifikasi masalah, menentukan populasi dan sampel, hingga metode pengolahan datanya. Dari apa yang telah kita pelajari di bab ini, kemudian muncul kesimpulan bahwa statistika memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan ilmu ekonomi karena membantu menjawab berbagai pertanyaan kritis yang terkait dengan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Dengan menggunakan alat dan teknik statistik, manajer dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Bab ini juga memberikan pemahaman dasar tentang definisi dan klasifikasi statistika. Statistika deskriptif misalnya memberikan gambaran menyeluruh tentang data melalui penyajian yang terstruktur. Sedangkan statistika inferensia membantu menarik kesimpulan dari data sampel untuk populasi. Di sisi lain, pemahaman tentang statistika parametrik dan non-parametrik memberikan fleksibilitas dalam memilih metode analisis yang tepat sesuai jenis data. Semua elemen ini menjadi dasar dan penting bagi mahasiswa untuk memahami penerapan statistika dalam konteks ekonomi. Adapun sarannya, yang pertama, mahasiswa disarankan untuk mengaitkan konsep statistika dengan situasi nyata di bidang ekonomi, seperti analisis pasar, prediksi tren, atau pengukuran kinerja ekonomi agar lebih memahami relevansinya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensia, serta kapan menggunakan metode parametrik atau non-parametrik sesuai dengan jenis data yang dihadapi. Yang ketiga, melatih kemampuan analisis data dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Excel, sehingga teori yang dipelajari dapat diterapkan secara praktis.
Yang keempat, berlatih dalam menentukan sampel yang representatif untuk memastikan hasil analisis dapat menggambarkan kondisi populasi dengan baik. Yang kelima, selalu bersikap kritis terhadap sumber data yang digunakan, memastikan bahwa data tersebut valid, reliabel, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Sekian dari kesimpulan dan saran.